Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tokoh yang sangat sakti dalam jagat Gulong, siapa lagi kalau bukan Yan Sesan yang memiliki serangkaian jurus pedang pembunuh. Seperti apa jalan hidupnya, sehebat apa kemampuannya, dan bagaimana sih keterampilan berpedang Yan Sesan jika dibandingkan dengan jago-jago lainnya dalam seluruh Gulong Universe? Inilah yang akan menjadi fokus pada video kali ini yang diulas berdasarkan dari novelnya. Jadi kalau teman-teman cuma nonton film adaptasinya yang kadang suka tidak sesuai dengan cerita sebenarnya dari novel, maka video ini jelas akan memberikan Anda perspektif baru. So without further ado, langsung aja kita mulai, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman selalu menjadi yang pertama tahu dengan setiap pembahasan wuxia dari channel ini. Yan Sesan adalah tokoh dalam novel San Sao Ye Teqian atau Pedang Tuan Muda Ketiga yang disador dengan judul lama Pendekar Gelandangan. Yan Sesan merupakan lawan setanding bagi Xie Xiaofeng, Tuan Muda Ketiga keluarga Xie. Berbeda dengan keluarga Xie yang turun-temurun merupakan keluarga persilatan kelas atas, Yan Sesan bukan dari keluarga kelas atas, namanya saja bukan nama asli, karena nama Sesan yang berarti 13 jelas bukan nama yang umum digunakan. Dalam novel Pedang Tuan Muda Ketiga ini diceritakan bahwa dulu pernah ada dua jago yang sama-sama bermarga Yan. Satu bernama Wu yang artinya 5, satu lagi bernama Pa yang artinya 8. Yan Sesan menganggap dirinya masih jauh lebih baik dibandingkan Yan Wu dan Yan Pa yang digabung menjadi satu, sehingga dia menggunakan 13 sebagai namanya. Ada kesan angkuh dari namanya itu, tapi dia benar-benar punya dasar yang kuat untuk hal itu. Pada kemunculan perdananya diikuti dengan dua baris puisi yang bertuliskan seperti ini. 剑气纵横3万里，一剑光寒19州。 Yang artinya, hawa pedang menyapu sejauh 30.000 li, sebilah pedang menerangi 19 daratan dingin. Baris pertama kurang lebih menggambarkan bahwa nama besar seorang ahli pedang yang tersiar sampai jauh. Baris kedua kurang lebih menggambarkan ilmu pedangnya mengungguli ilmu pedang lain. Kemudian cerita berlanjut dengan bagaimana Yan Sesan membunuh 4 dari 5 jago pedang kelas tinggi yang mengeroyoknya dengan sekali gempur saja. Si pedang penusuk hati, pedang angin sejuk, pedang baja menindih 3 gunung, pedang terbang dari perbatasan, semuanya terbunuh bahkan sebelum mereka menyelesaikan serangan pertama mereka. Hanya pemuda tanpa perasaan saja yang dibiarkan hidup karena dia tidak mampu meneruskan serangannya. Dia terkejut melihat Yan Sesan mampu mengatasi keroyokan itu dengan sekali gempur saja. Yan Sesan tidak terlihat seperti sosok pendekar pedang yang angker maupun garang berwibawa. Dia terlihat lebih mirip gelandangan kusam berusia menjelang 40 tahun. Menjelang umur 40 tahun tentunya tidak akan menarik perhatian. Selain tidak menarik, Yan Sesan juga acuh tidak acuh dengan sekelilingnya, tidak banyak berbicara dan tidak banyak tingkah. Yan Sesan disebut sudah lelah dan rasa lelahnya sudah menggerogoti tulang-tulangnya. Terlalu banyak orang yang sudah terbunuh olehnya. Novel menjabarkan dia membunuh karena dia tidak punya pilihan lain antara dia yang terbunuh atau orang lain. Yan Sesan sendiri menegaskan dalam pertempuran seseorang tidak bisa berbuat banyak selain berusaha untuk tidak terbunuh. Membunuh adalah upaya paling terakhir agar tidak terbunuh. Satu-satunya alasan Yan Sesan bertahan hidup adalah Xie Xiaofeng. Dia ingin berduel dengan Xie Xiaofeng, jago pedang nomor 1 di masa itu. Ilmu pedang Xie Xiaofeng digambarkan sealami hembusan angin. Ketika angin berhembus, adakah tempat yang tidak dilewatinya? Siapa yang mampu menahan deru angin? Siapa yang tahu pula kemana arah angin itu akan pergi? Di situasi yang lain, ilmu pedang Xie Xiaofeng digambarkan seperti aliran mata air di pegunungan. Kita seperti melihat ada celah yang tidak teraliri air, tetapi ketika tangan kita menyentuh celah itu, ternyata air sudah mengalir di situ. Memang ilmu pedang Xie Xiaofeng ini adalah ilmu pedang yang luar biasa, ilmu pedang yang lembut namun menutup semua peluang lawan, ilmu pedang yang ringan tetapi menekan dengan berat, ilmu pedang yang santai tetapi lebih cepat daripada sambaran kilat. Awalnya, Yan Sesan juga merasa ilmu pedangnya masih belum bisa menandingi ilmu pedang dari Xie Xiaofeng. Ilmu pedang Yan Sesan disebut Tuoming Sesan Qian atau dikenal juga dengan 13 jurus pedang pembunuh. Merupakan ilmu pedang yang ganas, ilmu pedang yang sudah mengalahkan entah berapa banyak jago kelas tinggi, tetapi Yan Sesan masih merasa ada yang kurang dalam rangkaian ilmu pedangnya ini meskipun dia belum mampu menemukan di mana kekurangan itu.
Sampai akhirnya Yan Sesan bertemu dengan Murong Qiuti, kekasih dari Xie Xiaofeng, ibu dari anak laki-laki Xie Xiaofeng. Pernah dekat, bahkan pernah intim dengan Xie Xiaofeng. Sedikit banyak Murong Qiuti pasti tahu seperti apa ilmu pedang dari Xie Xiaofeng. Maka Murong Qiuti mendemonstrasikan ilmu pedang Xie Xiaofeng kepada Yan Sesan sambil menegaskan bahwa dia memperlambat gerakan-gerakan ilmu pedang tersebut agar Yan Sesan dapat melihatnya dengan jelas. Kemudian Murong Qiuti menjelaskan bahwasannya Xie Xiaofeng bisa memainkan jurus tersebut 20 kali lebih cepat, di mana dia sengaja memperlambatnya supaya Yan Sesan bisa melihatnya dengan teliti, dan jika ia bertempur sungguh-sungguh, dia memang tidak secepat Xie Xiaofeng, tetapi bisa dijamin tidak akan terlalu lambat dibandingkan dengan Xie Xiaofeng. Berkat petunjuk itu, Yan Sesan menemukan fakta bahwa 13 jurus pedangnya ternyata masih bisa dikembangkan menjadi 14 jurus. Murong Qiuti juga yakin kalau jurus ke-14 mampu mengalahkan Xie Xiaofeng. Yan Sesan pun datang ke kediaman keluarga Xie yang berada di perkampungan Dewa Pedang. Di sana Yan Sesan disambut dengan baik oleh ayah Xie Xiaofeng yang bernama Xie Wangsun yang mengabarkan bahwa putranya itu telah meninggal. Menyusul, Xie Wangsun menjelaskan tiap generasi leluhur keluarga Xie punya kisah yang gemilang, semuanya pernah melakukan pekerjaan besar yang mengguncang dunia persilatan. Hanya dirinya seorang saja yang tidak becus dan tidak pantas menjadi keturunan Xie, tetapi justru karena ketidakbecusannya ini, dia bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Namun sewaktu mengiringi Yan Sesan pulang, Xie Wangsun dibokong oleh seseorang. Pada saat itu sudah terlalu terlambat bagi Yan Sesan untuk menolongnya dan sepertinya Xie Wangsun akan tertikam. Tetapi Xie Wangsun yang terlihat seperti orang tua lemah yang sudah bosan akan hidupnya ini hanya membungkuk perlahan, memungut daun kering yang jatuh di tanah, dan serangan gelap itu melewatinya begitu saja. Yan Sesan pun hanya bisa memandang dengan kagum sekaligus sangsi, apakah kebetulan sajakah Xie Wangsun yang membungkuk dan memungut daun kering? Atau dia adalah naga tersembunyi yang taraf ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan? Entah karena bimbang menyaksikan kehebatan Xie Wangsun atau kecewa dengan Xie Xiaofeng sudah meninggal, Yan Sesan pun ikut menghilang semenjak itu. Pada kenyataannya, Xie Xiaofeng belumlah meninggal. Dia hanya bosan, jenuh, dan merasa tawar dengan kehidupan sebagai tuan muda ketiga dan jago pedang nomor 1, sehingga dia membuang semua gelarnya dan hidup sebagai gelandangan bernama Aci bersama kalangan masyarakat kelas paling bawah. Dalam petualangan bersama masyarakat kelas bawah ini, akhirnya Xie Xiaofeng mengalami keracunan. Satu-satunya orang yang mampu menolongnya adalah seorang kakek tua berpakaian serba hitam yang memiliki 13 pisau kecil. Sudah tentu kakek tua ini adalah Yan Sesan karena Yan Sesan memang menyukai warna hitam. Hitam melambangkan kesedihan, kesendirian, dan kematian, tetapi hitam juga melambangkan kebanggaan dan harga diri. Hitam adalah simbol seorang pendekar pedang sejati. Maka itu sosok Yan Sesan versi 2016 yang diperankan oleh Peter Ho di dalam film Swordmaster ini cukup terlihat kekusaman dan kekumalannya dengan pakaian serba hitamnya. Namun pada novelnya, Yan Sesan tidak pernah menyeret-nyeret batu nisan kemana-mana, dan yang paling mengganggu adalah riasan wajah Yan Sesan 2016 yang seperti aktor pantomim. Para kru Tata Rias mungkin lupa kalau novel menggambarkan kalau sosok Yan Sesan ini tidaklah menarik perhatian, sebaliknya dengan riasan wajah seperti itu, Yan Sesan akan terlalu menarik perhatian. Kembali ke novelnya, Yan Sesan benar-benar menyelamatkan hidup Xie Xiaofeng bukan karena dia sudah beralih profesi, tetapi untuk menyelesaikan cita-citanya, yaitu untuk berduel melawan Xie Xiaofeng. Pada malam menjelang hari duel, selagi sendirian merenungkan kembali ilmu pedang Xie Xiaofeng dan ilmu pedangnya sendiri, Yan Sesan sepertinya mendapat pencerahan kembali. Kemudian dia mengulang kembali semua jurus pedang pembunuhnya sampai pada jurus ke-14. Tiba-tiba satu keanehan terjadi. Sesudah jurus ke-14, ternyata masih ada jurus ke-15. Novel menggambarkan jurus ke-15 ini sudah ada di dalam ilmu pedangnya itu sendiri, hanya saja tersembunyi di balik jurus-jurus lainnya. Jurus ke-15 ini haruslah tersembunyi karena begitu jurus ke-15 ini menampakkan wujudnya, hanya satu kata yang bisa menggambarkan kekuatannya, yaitu kematian. Ya, jurus ke-15 dari ilmu pedang Yan Sesan adalah kematian itu sendiri.
Pada saat yang sama di tempat lain, Xie Xiaofeng sedang membicarakan ilmu pedang Yan Sesan bersama Murong Qiuti. Xie Xiaofeng pernah melihat ilmu pedang Yan Sesan sewaktu masih menjadi gelandangan, sehingga setelah merenung sebentar, Xie Xiaofeng menyimpulkan bahwa masih ada jurus ke-15 dalam ilmu pedang Yan Sesan. Xie Xiaofeng berkata dengan keindahan serta kesaktian dari ilmu pedang Yan Sesan itu, sudah sepantasnya kalau masih ada perubahan yang ke-15, hal tersebut seperti ibaratnya sekuntum bunga. Dengan cepat ia berkata lebih jauh, 13 jurus serangan yang pertama tak lebih hanyalah akar dan batang dari pohon bunga. Jurus ke-14 cuma daun-daunnya, harus menunggu sampai terjadinya perubahan yang ke-15, kuntum bunga itu baru mekar. Sebab justru yang ke-15 barulah merupakan kuntum bunga yang sesungguhnya. Begitulah teori dari ilmu pedangnya Yan Sesan menurut dari Xie Xiaofeng yang menerangkan lebih jauh bahwasanya tanpa jurus ke-15 rangkaian ilmu pedang tersebut sama sekali tidak ada nilainya. Lalu Murong Qiuti pun bertanya, seandainya terdapat jurus ke-15 ini bagaimana pula keadaannya? Dan Xie Xiaofeng pun menjelaskan bahwasanya jika jurus ke-15 itu tercapai, maka bukan hanya dia saja yang tidak akan bisa menandinginya, tetapi di kolong langit ini juga tidak ada seorang manusia pun yang bisa menandingi kelihayan tersebut. Nah, Xie Xiaofeng sendiri juga telah mengakui bahwa jika Yan Sesan berhasil menemukan jurus ke-15 tersebut, maka dia pasti akan kalah. Prediksi Xie Xiaofeng memanglah tepat dalam duel itu. Sebenarnya Xie Xiaofeng sudah berhasil mengunci gerak pedang Yan Sesan pada jurus ke-14, tetapi pedang yang terkunci itu mampu bergetar lagi secara ajaib melepaskan diri dari kuncian pedang Xie Xiaofeng dan berbalik melancarkan serangan jurus ke-15 yang telah menampakkan wujudnya. Di sini Xie Xiaofeng digambarkan tidak berdaya lagi karena pada saat itu kekuatan pedangnya telah lenyap. Pedangnya sekarang hanyalah sebuah benda mati, sebaliknya pedang Yan Sesan yang sepertinya bernyawa. Xie Xiaofeng menyadari kekuatan pedangnya sudah hilang dirampas oleh pedang Yan Sesan. Kematian sudah datang dan Xie Xiaofeng tahu dia tidak mampu menghalangi kematian. Yan Sesan juga tidak bisa menghalangi kematian sebab sebelum jurus ke-15 mencapai puncak kekuatannya, Yan Sesan mengarahkan ujung pedang ke lehernya sendiri. Yan Sesan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada membiarkan jurus ke-15-nya benar-benar keluar seutuhnya. Yan Sesan digambarkan meninggal dengan mata berkilauan dan senyum yang mereka. Lalu Tie Keicheng, satu-satunya ahli waris Yan Sesan yang diam-diam menyaksikan duel itu, bertanya kepada Xie Xiaofeng kenapa Yan Sesan malah memilih untuk bunuh diri di saat kemenangan sudah ada di tangannya. Xie Xiaofeng menjawab kalau yang hendak dia musnahkan bukanlah dia pribadi melainkan pedangnya itu. Kalau toh pedang tersebut sudah mencapai pada puncaknya dan merupakan ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini, kenapa pula dia harus memusnahkannya? Jawabannya adalah karena dia menemukan bahwa pengaruh yang dibawa oleh jurus pedang itu hanyalah kematian dan kemusnahan. Tiba-tiba paras muka Xie Xiaofeng pun berubah menjadi serius dan sedih. Ia berkata lebih jauh bahwasanya perubahan serta kekuatan yang dipancarkan oleh jurus pedang itu sudah mencapai pada keadaan yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh dirinya sendiri, seperti seseorang yang secara tiba-tiba menyadari ular peliharaannya ternyata telah berubah menjadi seekor naga beracun. Walaupun berada di atas tubuhnya, namun sudah tak mau mendengarkan perintahnya lagi. Bahkan jika Yan Sesan ingin melepaskan diri pun tak sanggup. Dia hanya bisa menunggu sampai naga beracun itu menghisap darahnya dan melahap tubuhnya sampai habis. Kemudian Xie Xiaofeng juga menjelaskannya lebih lanjut karena tubuh dan jiwa Yan Sesan telah melebur menjadi satu dengan naga beracun itu. Karena naga beracun tersebut sesungguhnya adalah pikiran serta jiwanya sendiri. Oleh sebab itu, bila dia ingin melenyapkan naga beracun itu, maka dia harus melenyapkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dari penjelasan Xie Xiaofeng ini, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada lawan yang bisa selamat dari serangan jurus ke-15 ini, tetapi pemilik jurus ini juga akan ikut dimangsa oleh kekuatan jurus tersebut. Inti kekuatan jurus ke-15 menurut Xie Xiaofeng adalah pikiran dan jiwa pemiliknya sendiri. Mungkin dalam ilmu psikologi modern disebut sebagai keinginan bawah sadar ataupun cita-cita yang terpendam. Kita asumsikan saja bahwa inti kekuatan jurus ke-15 adalah keinginan bawah sadar, berarti jurus ke-15 adalah perwujudan ataupun bentuk nyata dari keinginan bawah sadar penggunanya. Itulah sebabnya ilmu pedang Yan Sesan tidak bisa langsung melancarkan jurus ke-15, tetapi harus memainkan setiap gerakan mulai dari jurus pertama, karena ilmu pedang Yan Sesan sebenarnya dimaksudkan untuk membangkitkan keinginan terpendam dalam diri penggunanya. Akan tetapi keinginan terpendam yang dibangkitkan ilmu pedang itu hanyalah keinginan membunuh.
Hal ini bisa dilihat dari narasi duel Xie Xiaofeng versus Yan Zhesan di mana keduanya bertarung begitu sengit sampai keduanya sama-sama masuk ke dalam kondisi trance yang tidak sadar akan keadaan sekelilingnya, bahkan juga tidak menyadari diri mereka sendiri. Yang ada hanyalah pedang sendiri dan pedang lawan dengan hanya dua kemungkinan membunuh atau terbunuh. Sampai pada jurus ke-14, di mana Xie Xiaofeng berhasil menekan atau mengunci pedang Yan Zhesan. Saat inilah Yan Zhesan punya pilihan dibunuh atau membunuh. Pada momen itu diceritakan bahwasanya mata Yan Zhesan seakan memancarkan nyala api yang membakar sekaligus juga hawa dingin yang membekukan. Di tahapan inilah keinginan membunuh langsung mengambil alih sebelum pikiran Yan Zhesan menyadarinya, dan jurus ke-15 itu pun segera terbentuk. Menurut dari saudara Gabriel yang membuat ulasan ini, Bro Gabriel menilai kalau inilah sebabnya kenapa jurus ke-15 hanyalah bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu kematian. Artinya jurus ke-15 memang bentuk nyata dari keinginan membunuh. Tetapi Yan Zhesan bukanlah pemain pedang kaleng-kaleng, dia seorang maestro pedang. Meskipun keinginan membunuhnya sudah mewujud pada jurus ke-15, pikiran sadarnya sempat melintas. Xie Xiaofeng sudah tidak berdaya di bawah tekanan, tinggal menunggu kematiannya saja, namun Yan Zhesan bisa menyadarinya. Apakah kematian satu orang Xie Xiaofeng sudah cukup atau masih ada kematian-kematian yang lainnya? Yan Zhesan tidak tahu dan dia juga tidak ingin tahu, maka sebelum semuanya terlambat, Yan Zhesan memutuskan dia saja yang menerima kematian tersebut. Keputusannya begitu mutlak, begitu keras, atau bisa juga kematian mendeteksi ada korban yang lebih dekat. Pedang Yan Zhesan berbalik ke arah leher Yan Zhesan sendiri. Yan Zhesan mati dengan mata berbinar dan senyum mereka karena dia tahu dia sudah mengalahkan jurus ke-15-nya sendiri. Ilmu pedang Yan Zhesan memang amat mengerikan. Ketika sudah mencapai puncak kekuatannya, tidak ada lawan yang mampu mengatasi ilmu pedangnya. Tetapi kelemahan ilmu pedang Yan Zhesan, kalaupun juga bisa disebut kelemahan, ilmu pedangnya ini tidak bisa langsung menggunakan jurus terkuatnya. Ilmu pedang Yan Zhesan harus dimainkan dari awal sekali, harus lebih dahulu menciptakan fondasi yang kokoh untuk mampu menghadirkan kekuatan jurus terkuatnya. Berbeda dengan ilmu pedang Ye Kucheng yang bisa langsung melancarkan serangan terkuatnya, yaitu Tian Wei Fei Shen. Jika diandai-andai Ye Kucheng bertanding melawan Yan Zhesan, sebenarnya Ye Kucheng bisa menang asalkan dia melancarkan Tian Wei Fei Shen-nya sebelum kekuatan ilmu pedang Yan Zhesan mencapai puncaknya. Tetapi apabila Ye Kucheng penasaran, apakah Tian Wei Fei Shen-nya bisa mengatasi jurus ke-15 atau malah mendapatkan hasil yang sebaliknya? Tentunya hasil akhirnya dapat dipastikan Yan Zhesan-lah yang akan menang. Jika kita melihat kembali pengalaman Xie Xiaofeng menghadapi jurus ke-15, Xie Xiaofeng sudah memprediksi masih ada jurus ke-15. Seharusnya sewaktu berduel melawan Yan Zhesan, Xie Xiaofeng janganlah memberikan kesempatan kepada Yan Zhesan untuk mencapai jurus ke-15 itu. Langsung saja menekan atau mengunci pedang Yan Zhesan di jurus ke-13, Yan Zhesan sudah dipastikan akan kalah. Bukankah begitu? Tetapi pada kenyataannya Xie Xiaofeng memaksa jurus ke-15 haruslah muncul. Karena di dalam novel menceritakan Xie Xiaofeng berkata kepada Murong Qiuti dengan semangat menggelora, asalkan dia bisa menyaksikan munculnya ilmu pedang semacam itu di dalam dunia, sekalipun harus mati di ujung pedang itu, dia juga akan mati dengan hati yang rela. Dari penasarannya Xie Xiaofeng, maka sangat diyakini Ye Kucheng juga pasti akan merasa penasaran apakah Tian Wei Fei Shen-nya mampu mengatasi jurus ke-15 tersebut. Lantas, kenapa dibilang Ye Kucheng pasti akan penasaran? Dalam jagat gulung, rasa penasaran untuk menguji kekuatan ilmu lawan akan ada dalam diri setiap pesilat tangguh. Ambil contoh dalam serial Lu Xiaofeng, dikatakan si Men Chuixie sudah mencapai level tanpa pedang, tetapi dia masih tetap penasaran apakah jari lingce Lu Xiaofeng mampu menangkap ataupun menjepit pedangnya atau tidak. Begitu juga dalam novel Pendekar Budiman, Sang Guan Qinhong yang sudah tanpa gelang juga masih penasaran ingin menjajal pisau terbang dari Li Xunhuan. Maka dari rasa penasaran itulah Yan Zhesan adalah juara umum dalam Kulong Luncian ini, karena memang tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi yang dinamakan dengan kematian. Ye Kucheng akan menjadi kandidat yang kuat sebagai juara kedua karena dia berhasil merangkum ilmu pedangnya dalam satu jurus, yaitu Tian Wei Fei Shen. Sedangkan Xie Xiaofeng tidak punya jurus seperti Ye Kucheng. Namun jika kita mengingat walaupun diserang secara mendadak, Lu Xiaofeng dengan bertangan kosong masih mampu mengatasi jurus Tian Wei Fei Shen. Ya mau tidak mau Ye Kucheng haruslah diturunkan peringkatnya. Apakah ini berarti Ye Kucheng adalah juara ketiganya? Tentunya hal ini masih belum bisa dipastikan karena si Men Chuixie belum juga memamerkan kebolehannya, dan juga masih ada satu jago pedang yang belum hadir di Kulong Luncian ini. Siapa lagi kalau bukan Yan Nantian?
Nah, kira-kira apa tanggapan dari teman-teman sekalian? Yuk komen langsung di bawah, dan terima kasih telah menyaksikan video ulasan ini sampai selesai. Please like dan subscribe Usia Library. Juga ikuti pula media sosial kami di Facebook maupun IG. Sampai berjumpa lagi di video pembahasan wuxia yang lainnya.